Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Sebenarnya sih kalau menurut saya tidak. Waktu COVID kemarin juga itu banyak orang yang kemudian divaksin flu. Kalau menurut saya tidak ada gunanya. Karena kenapa? Vaksin itu hanya bermanfaat kalau jenis virusnya sama. Ya kecuali kalau sudah ada misalnya vaksin virus HMD gitu loh. Kalau enggak ya nggak ada gunanya juga. Kalau daya tahannya cukup bagus, terlokalisir. Namanya herpes zoster. Herpes yang sakit sekali gitu. Itu lokal, virusnya sama. Jadi mendingan yang mana, Dok? Pokoknya kalau kena salah satu dia nggak bakal kena yang lagi, yang lain. Bagusan orang yang daya tahannya jelek apa daya tahannya bagus? Yang paling bagus kalau buat orang-orang zaman dulu ya. Zaman dulu, saya nggak tahu sekarang pandangannya. Mendingan kena cacar air, seluruh tubuh kena, tapi begitu seumur hidup dia nggak bakal kena. Itu kan bisa berbekas, Dok. Kalau kena cacar Kalau air. cacar air nggak? Dok, ini kita lanjut ngobrol lagi, Dok ya. Lanjut ngobrol lagi. Dokter kan sering ke Singapura. Iya. Saya nggak ngerti Singapura itu kotanya, kota apa negara? Ya, negara kota lah, Dok ya. Kecil-kecil, tapi itu di sana tuh orang tuh sangat takut sekali dengan yang namanya penyakit-penyakit. Boleh dibilang mereka tuh kayaknya alergi banget kalau ngedengar kata penyakit. Iya. Sangat tertutup. Saya nggak tahu kenapa begitu takutnya, apakah karena mungkin mereka merasa lebih bagus atau enggak. Tapi yang jelas, dulu kan pernah wabah macam-macam, Dok. Ada flu burung. Iya. Akibatnya apa? Nah, itu gara-gara flu burung itu atau flu babi, Dok. Iya. Kita nggak bisa makan bakute di sana. Iya. Padahal di Singapura itu bakute itu lumayan, istilahnya makanan tradisionalnya mereka yang mereka banyak orang tuh beli buat ininya. Nah, ini ada satu, saya dengar ya, di dalam liburan ini, menjelang liburan nih, Dok, ada penyakit lagi, ketakutan orang Singapura, Dok. Iya. Apa namanya, Dok? Flu apa, Dok? Flu Singapura. Udah pakai nama sendiri tadi. Ya ada, ini karena diekspor dari sana, justru dia ketakutan dikirimnya ke sini. Nah, Masalahnya itu menyerang banyak anak-anak sekolah sekarang ini. dulu kan dia pakai nama yang lain tuh, belum berani pakai brand name-nya sendiri, Dok ya. Pakai flu Itu sebenarnya ada. burung, bird flu, Iya. flu babi. Sekarang pakai nama sendiri deh. Ya, ya dia ngikutin itu loh yang dulu tuh. Dulu Vietnam ada Vietnam Rose. Ya kayak lo yang udah yang generasi tua tahu tuh Vietnam Rose. Bukan generasi tua sih sebenarnya, Dok. Kalau orang rajin baca Google, saya kan termasuk golongan generasi muda, tapi kan sering baca Google. Ya, itu flu burung gimana, Dok? Itu katanya bersumber dari Singapura dibawa ke banyak negara nih, Dok ya. Ya, karena itu katanya sih dibawa dari Singapura ke Indonesia. Hmm. Itu yang diserang itu kebanyakan anak-anak sekolah. Hmm. Ini udah di Indonesia udah jadi wabah. Udah lumayan mulai mewabah di beberapa kota. Tapi waktu dibawa ke Indonesia dibayar pajak nggak, Dok? Oh ya enggak. Enggak ya? Oh, Enggak soalnya kelihatan. sekarang kan bea cukai di Indonesia tuh apa-apa dipajakin. Jangan-jangan flu itu juga dipajakin juga. Dia lebih pintar karena yang masuk itu flu. Oh, Enggak, itu virus. virus. Nggak kelihatan. Oh. Nah, jadi dia masuk, nggak disebut itu, tapi sebenarnya kalau dari kedokteran itu kita sebut namanya tuh HMD. Tunggu, Dok. Sebentar aja saya potong sebentar. Buat saya supaya sebelum dokter lanjutin, saya potong di depan. Kalau yang namanya flu itu pasti virus tuh, Dok. Pasti virus. Oke, ya silakan Dok, terusin, Dok. Pasti virus, dan gejalanya sama seperti flu. Artinya batuk, pilek, keluar ingus, badan demam. Nah, itu biasanya cuma seperti itu. Kita bilang biasa. Tapi yang aneh ini, dia itu kemudian menyerang kulit, kelihatan dan mengerikan. Karena kenapa? Muncul bentuk-bentuk ya, kelainan kulit merah. Merah-merah itu di tangan, telapak tangan, telapak kaki, dan mulutnya pada sariawan. Nah, merahnya ini, Dok, saya perjelas dulu. Merahnya berbintik-bintik atau merah
dia. Bukan, merah bulat-bulat. Buletannya tuh kira-kira mungkin sekitar setengah senti lah. Jadi bukan karena seperti orang kan darahnya banyak. Oh, bukan, Yang bukan sehat merah. tuh merah banget. Seperti bintik-bintik merah, seperti cacar. Oke. Seperti cacar, dia merah di telapak dan di telapak kaki, telapak tangan. Kadang-kadang juga ke sini, Punggung sampai ke tangan. sini. Ya punggung tangan, ya kaki juga sedikit, tapi yang juga jelas mulutnya juga kena. Mulutnya sariawannya bulat-bulat, warnanya merah juga. Nah, yang jadi masalah adalah kan penampilannya tuh menyeramkan. Orang lihat kayak gitu, "Ih, kamu sakit apa?" gitu. Dan bahayanya virus ini, dia cepat sekali menular. Jadi kalau satu orang anak kena di satu sekolah, seluruh sekolah bisa kena. Tapi yang tadi dokter sebutin, merah di sini, merah di sini, merah di kaki, sama merah di mulut ini, itu menyerang seketika atau ada yang merah di sini, ada yang merah di sini, tergantung Oh, enggak orangnya. seketika. Jadi satu Semuanya. orang itu diserang semua bagiannya yang tadi dokter sebutin. Nah, makanya disebut HMD, HMD, Hand and Mouth Disease. hand and mouth disease ya. Jadi itu seperti itu. Jadi gejalanya gejala flu, cuman gejala flu-nya disertai dengan adanya bintik-bintik merah. Yang mengganggu sekali pada anak-anak adalah soal sariawan. Panasnya satu, demam, kemudian sariawan menyebabkan anak nggak bisa makan, kadang-kadang susah makan. Dia menyebar melalui apa, Dok? Airborne. Airborne. Kayak flu biasa. Jadi kalau saya flu, saya ngomong dari percikan ludah saya, di sekitar itu virus-virus ada, kehirup, dia ketularan. Dok, itu kalau kita bicara airborne itu artinya jarak berapa meter sih, Dok? Ya Yang kalau aman? kalau orang batuk ya 2 meter lah. Itu 2 sama meter. seperti kayak COVID. Oh, Ya jadi itu satu. Yang kedua, tapi kalau lesinya ini, kalau saya orangnya itu kena ke permukaan, terus kemudian ada orang juga pegang itu, dia bisa ketularan atau dia nyentuh gitu loh, seperti itu. Dia itu biasanya punya masa inkubasi 1 minggu. sejak Iya. Jadi sejak saya ketularan, diawali itu dengan ya saya mungkin ya rasanya nggak enak, kayak meriang-meriang, nggak enak badan, flu, ngocor, hidung, ya pilek, terus batuk-batuk, terus demam. Nah itu, mulai muncul segala macam merah-merah itu ya 1 minggu. dokter inget nggak kalau ketularan bahasa zaman dulunya sebut apa, Dok? Apaan? Nggak tahu. Ketepak, Dok. Oh, ketepak. Betul nggak, Dok? Orang Betawi. Oh, Betawi ya. Betawi. Oh, kira itu bahasa zaman dulu. Ketepak. Ketepak. Nah Jadi- itu biasanya prosesnya seminggu, dan seminggu setelah dia keluar gini-gini itu bagian paling menular. Jadi sangat dianjurkan orang yang udah mulai ada kelainan seperti itu jangan masuk sekolah selama seminggu. Nanti dia begitu dia udah reda, ininya hilang, berarti dia tidak menular. Oke, saya perjelas dulu nih, Dok. Jadi pada saat kita terpapar dengan orang yang bermasalah tadi virus flu Singapura, maka selama 1 minggu itu tidak menunjukkan gejala. Ya. Atau sudah? Belum. Belum menunjukkan gejala. Kalaupun ada sangat-sangat ringan. Nah, saat itu dia sudah terpapar Ya. orang tersebut. Berarti kalau dia belum sadar dia terpapar, dia masih masuk ke sekolah juga, dia udah bawa lagi dong tuh virus. Enggak, tapi itu belum menular. Belum Yang menular. menularnya itu setelah dia sendiri keluar. Oh, jadi artinya dia baru masuk ke dalam dirinya sendiri, belum diperbanyak loh, Dok ya. Ya, itu kan waktu kita ngomong soal virologi, virus masuk ke badan kita dan dia memperbanyak diri. Nah, setelah jumlahnya cukup banyak, nah saat itulah dia mulai menyebarkan. Oh. Nah, makanya mesti artinya eling lah, jangan terlalu egois. Anak kita kena, kita udah tahu, udah kena. Ini sih penyakitnya sebenarnya tidak terlalu berbahaya, dalam arti kata tidak mematikan. Tetapi dia sangat menular. Karena itu tidak elok kalau misalnya, wah ini hari Minggu ini ada ulangan, anak saya mesti masuk sekolah karena ulangan besok. Begitu dia masuk, begitu kelas kena. Nah, itu problemnya, Dok. Problemnya anak-anak sekarang itu sangat, terutama di sekolah-sekolah unggulan, Dok ya. Itu anak-anak itu sangat takut nggak masuk sekolah. Iya, betul. Beda dengan zaman saya dulu. Dan satu lagi, orang tuanya juga ambisius, Pak. Iya. Orang tua ambisius, jadi anaknya sih mungkin dia enakan di rumah, tetapi kalau Betul. orang tuanya bilang nggak bisa, nanti kamu ikut ujian susulan gimana, katanya gitu Iya. loh. Kalau saya justru terbalik, Dok. Zaman dulu. Kalau perlu minta surat dokter. Nah, itu Sehat pun minta surat dokter. Gitu. Supaya kita dapat izin nggak masuk. Gitu. dan satu lagi masalahnya HMD itu bisa nular ke orang dewasa juga. Terutama kalau orang dewasanya itu memang nggak pernah kontak sama virus itu.
Kan kita tahu kalau virus sekali kita udah kena virus, badan kita membentuk kekebalan. Kalau dia datang kita nggak kena. Tapi kalau orang tuanya nggak pernah gitu, nggak pernah ketemu gitu ya. Nah satu lagi ini yang rentan itu satu sekolah. Yang kedua juga playground, tempat main anak-anak itu loh di mall. Ya. Nah kalau ada seandainya ada satu orang aja yang main di situ dan dia kemudian megang segala macam alat-alat tempat main Bekas-bekas itu, yang kena ya ketularan. bisa ketularan semua. Nah makanya untuk menjaga itu ya jangan lupa sekarang kalau lagi pandemi gitu kalau bisa anak ya kalau di tempat umum ya dipakai masker lah. Jadi kalau yang lebih rentan ketularan ini dok, itu anak kecil apa orang dewasa? Anak kecil. Kenapa dia anak kecil dok? Karena anak kecil kan dia gaulannya tuh kelompokan. Kalau di sekolah itu kan bisa 30 orang, 50 orang. Orang dewasa kan jarang ngumpul rame-rame. Iya. Iya kan? Ya, Tapi dari segi daya tahan? Daya tahan ya orang dewasa kemungkinan daya tahan mungkin karena dia udah pernah kena. Lebih kuat ya dok ya. Jadi itu kenapa anak kecil pertama adalah dia berkumpulnya networknya nih dalam jumlah yang masif banyak. Ya masif dan dekat ya. Iya, kan nggak mungkin ini main jauh-jauhan ya. Nah jadi yang mesti dijaga itu intake. Kalau anak yang seperti itu, dia itu obat untuk virus itu tidak ada obatnya terus terang. Karena antivirus pun kalau dikasih pun ya paling ya kalau pas dia mulai ada kelainan tuh dikasih antivirus itu mempercepat ya barangkali penyembuhan. Artinya lebih cepat selesainya. Tetapi kalau seandainya dia nggak diapa-apain, cuman kalau panas kasih obat panas, pilek kasih obat pilek dan istirahat di rumah. Ya. Dan dijaga intake-nya karena yang jadi masalah adalah anak kecil kalau dia nggak mau makan itu susah. Makanya yang harus dihindari apa makanan yang terlalu merangsang. Mendingan dikasih makanan yang agak plain gitu ya rasanya ya. Nah, mungkin bubur atau apa gitu yang itu. Jangan yang asem-asem. kenapa virusnya senang yang Bukan sakit tuh. Oh, Sariawan kirain si sakit. virusnya tambah tuh. Oh bisa nangis-nangis itu anak. Nah, kan waktu zaman COVID kemarin berbarengan juga dok banyak orang yang disuntik selain vaksin COVID juga vaksin influenza. Ya. Itu vaksin influenza bisa ada gunanya nggak dok terhadap si virus apa sih flu sebenarnya sih kalau menurut saya tidak. Waktu COVID kemarin juga itu banyak orang yang kemudian divaksin flu. Kalau menurut saya tidak ada gunanya. Karena kenapa? Vaksin itu hanya bermanfaat kalau jenis virusnya sama. Ya kecuali kalau sudah ada misalnya vaksin virus HMD gitu loh. Kalau enggak ya nggak ada gunanya juga. Memangnya kalau kita bicara, misalkan saya sekarang kan lagi bindeng nih sekarang suara saya, kan pasti ada kemungkinan saya tuh kena influenza juga dok ya. Influenza yang bindeng sekarang ini dengan influenza yang bindeng orang tuh bisa sama, bisa beda gitu loh. Iya. Karena ya? kan orang gejalanya bisa berat atau bisa enggak tergantung daya tahan. Oh. Nah, daya tahan kita itu terhadap virus-virus yang dari saluran pernapasan itu dipengaruhi oleh kita tuh cukup makan vitamin C apa enggak. Kalau kita cukup vitamin C, vitamin E, ya kita cukup kuat. Apalagi kalau vitamin D-nya juga kuat, itu adalah daya tahan kita lebih kuat untuk segala macam penyakit. Jadi kita pertama kita harus lokalisir dulu nih dok ya. Orang-orang yang teresiko ini jangan tadi dokter bilang jangan kontak sama banyak orang. Jangan kontak. Nah, kalau misalnya ada saudaranya, kakak beradik ya mendingan salah satu diungsikan lah. Kecuali kalau memang sengaja mau disensitisasi. Ingat nggak waktu kita cacar air dulu? Kalau ada satu cacar air sengaja saudaranya dibawa ke situ. Supaya kena cacar semua. Iya, habis soalnya kalau sekali kena cacar air kita nggak bakal kena lagi seumur hidup lagi. Saya 3 kali loh dok saya kena cacar. Berarti kamu daya tahannya jelek. Kayaknya sih begitu dok. Karena gini, saya punya teman tidak pernah kena cacar air. Pas begitu hari perkawinan kena cacar air. Kebayang nggak? Mau di dandanin gimana juga kelihatan dan kebetulan itu perempuan lagi. Jadi ya itu. Nah, ada satu berita bagus soal cacar air tadi. Ya. Cacar air sama herpes badan, herpes zoster itu virusnya sama. Kok hasilnya beda? Hasilnya beda. Kalau daya tahannya nggak begitu bagus, jadi cacar air ke seluruh tubuh. Kalau daya tahannya cukup bagus, terlokalisir. Namanya herpes zoster.
Herpes yang sakit sekali gitu. Itu lokal, virusnya sama. Jadi mendingan yang mana, Dok? Lokal, pokoknya kan kena salah satu dia nggak bakal kena yang lagi, Nggak. yang lain. Bagusan orang yang daya tahannya jelek apa daya tahannya bagus? Yang paling bagus kalau buat orang-orang zaman dulu ya, zaman dulu. Saya nggak tahu sekarang pandangannya. Mendingan kena cacar air, seluruh tubuh kena, tapi begitu seumur hidup dia nggak bakal kena. Itu kan bisa berbekas, Dok. Kalau kena Nggak, cacar kalau air. cacar air nggak. Itu yang bisa sampai hitam-hitam. Itu cacar. Itu cacar. Cacar. Itu cacar mematikan. Variola kalau cacar. Kalau itu cacar air tuh varicella. Kalau yang melentis-melenting gitu apa? Sama. Itu Enggak, itu sama. Virusnya beda. Yang virus yang cacar, virus cacar itu sudah tidak ada di dunia, Franky. Sudah musnah. Udah musnah. Jadi virus cacar itu sudah musnah dari dunia, itu namanya variola. Kalau yang virus yang cacar air itu dia lebih ringan, namanya varicella zoster. Varicella itu menyebabkan cacar air, zoster itu menyebabkan cacar yang di badan. Jadi yang kemarin saya sampai 3 kali itu Varicella. cacar air gitu. Iya. Udah pasti ya, Dok ya. Iya. Jadi kamu nggak bakal kena itu nggak bakal kena herpes lagi. Oh. Herpes yang badan itu nggak bakal kena karena kamu udah pasti udah kebal. Oh. Tapi orang sekali aja, Franky, jangan serakah begitu. Nggak bisa 3 kali. Ya lumayan, Dok, kan bisa dapat izinnya nggak masuk kantor 3 kali, Dok. Iya. Nah, jadi kita harus lokalisir, tadi dokter sebutin dia menular secara airborne dan sentuhan terhadap benda-benda yang terpapar nih, Dok Iya. ya. Terus kemudian dilokalisir, kita patut waspadai dari gejala-gejalanya nampak langsung di badan Iya. orang, bintik-bintik merah di sini, Dok. Iya. Nah, merahnya di sini ini merah terang banget atau merah Merah. pink? Bisa di Google, itu merah banget. Merah banget, Dok. Jadi ya? kelihatan, sehingga orang kalau lihat gitu ngeri, ini sakit apaan gitu loh. Oh. Dari jarak jauh juga kelihatan. Makanya apalagi kalau kondisi kalian begitu, jangan itu lagi sedang menularnya itu. Lagi benar-benar ini. Berarti dia diasingin aja, Dok ya? Ya disuruh di rumah aja, tidur, istirahat. Ya jadi sebenarnya kasih obat pun obat-obat nurunin gejala. Kalau batuk kasih obat batuk, kalau pilek kasih obat pilek, panas kasih obat panas. Istirahat di rumah, makan yang cukup udah. Karena virus nggak ada obatnya. Ya dia sembuh sendiri. Ah. Self limiting disease sih sembuh sendiri, sembuh aja. Tapi yang nyembuhin itu adalah daya tahan kita sendiri. Itu. Nah, jadi Jadi- kalau ya, Ya minum jus aja suruh. kalau dia dimasukin dalam satu rumah, di dalam rumah itu, Dok, artinya dia dilarang berkontaminasi, termasuk pakaiannya juga, Dok. Iyalah. Alat makannya juga. Jadi alat makan, Tapi jangan sangka, misalnya ada satu orang kena di seluruh rumah bakal kena, belum tentu. Tergantung daya tahan. iya. Nah, jadi alat makan termasuk yang kita Ya pisahin. sebenarnya sih biasanya sih kalau alat makan sih enggak, asal jangan sentuhan, jangan pegangan, jangan sentuhan aja. Bisa nggak dia Anduk lah itu, misalnya anduk lah itu. Kalau makan sih enggak ya. Terus ya itu biasa ada yang namanya apa? Cara sopan batuk. Iya. Kan ada gambar-gambarnya kan. Hmm. Kalau batuk ditutup sama tisu sama ini. Kalau misalnya mau ini di kayak gini seperti itu kan ada. Ya lakukan seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang lagi shock itu batuk kok nyembur kemana-mana gitu loh. Ditutup. Jadi melalui batuk itu disebarinnya, Dok ya. Dan saya sih ngikutin orang Jepang, Franky. Hmm. Orang Jepang sama orang Indonesia itu beda. Apanya bedanya, Dok? Kalau orang Indonesia, kalau dia tutup mulut, ya, dia takut ketularan. Kalau orang Jepang pakai tutup mulut, berarti dia takut nulari orang. Jadi kalau dia batuk, dia pakai masker. Beda kan? Ya, ya. Orientasinya beda. Yang satu self defense, satu lagi untuk apa namanya? Masa bodoh gitu ya. Nah kalau orang egois, justru lagi batuk sengaja dijemur kemana-mana. Itu Ada 2 kemungkinan, Dok. ansos itu. Itu dia egois atau dia nggak punya duit buat beli tisu, Dok. Nah, jadi kalau dia sekarang sudah terpapar nih, Dok, udah terpapar kan ada ciri-cirinya kayak tadi. Untuk supaya dia bisa sembuh itu,
ada nggak kriterianya atau misalkan kebiasaannya berapa hari dia bisa sembuhnya atau Nggak, seminggu sembuh. patokannya apa dok? Ini hilang. Hilang, itunya hilang, sariawannya juga hilang, sembuh. Sembuh aja begitu. Tapi kalau dia istirahat, itu lebih cepat sembuhnya. Nah kalau dia sudah hilang gejalanya di sini dok, penampakannya, virusnya itu mati atau bercokol di dalam dia nggak keluar? Enggak, dia mati. Dia mati. Daya tahan kita yang akan mengnetralisir semua, menghabisi semua virusnya. Jadi cuman kasih waktu aja, dia seminggu dia pasti sembuh gitu loh. Cuman kan yang jadi masalah kan gara-gara nggak bisa makan, dia nggak makan, yang terjadi dia kurang cairan misalnya, atau dia jadi gizinya kurang misalnya, Jadi gitu. lama. Jadi lama, atau malah kena infeksi yang lain gitu loh, kayak gitu. Nah kalau Jadi virusnya itu sendiri, penyakitnya sih tidak ada masalah, Nggak cuma ada masalah. menular cepet aja itu. karena tadi airborne kali dok ya. Nah ini dok, kan pada waktu penyakit COVID kemarin dok, itu kan orang-orang yang kebanyakan meninggal di COVID itu kan bukan karena COVID-nya, Iya. tapi ada karena faktor komorbidnya atau penyakit bawaannya. Iya. Ini kalau ada penyakit bawaan sama nggak seperti COVID bisa membuat orang fatal? Oh enggak ada orang yang HMD itu bisa sampai meninggal, enggak. Nggak ada. Kenapa? Karena lebih ringan. Ya dia relatif ringan, cuman mengerikan karena kenapa penampilannya itu yang seperti itu. Nah, ada yang tadi lupa saya tanya dok. Kalau COVID kan dia menyerangnya organ paru-paru. Kalau si HMD ini organ apa dok yang Ya diserang? itu kulit dan mulut. Cuman di kulit dia. Iya. Oh. Ya tapi dia masuk ke badan kita, tapi manifestasinya di kulit dan mulut. Iya. Nggak, tadi saya baru berpikir tuh, jangan-jangan dia nyerang organ lain, cuman ini sebagai efek sampingnya aja kali. Jadi dia cuma nyerang di sini doang, bikin orang jijik dah gitu dok ya. Iya, dia masuk ke badan kita, yang di badannya habis lah dimakan sama kekebalan kita. Ya, itu sebabnya kenapa kalau dia udah hilang ininya artinya udah habis. Oh, udah selesai. Dia beda dengan herpes, Frankie. Kalau herpes itu dia kadang-kadang dia sembuh, di kulitnya sembuh, virusnya masih ada, dia lari ke sumsum tulang belakang. Kelihatannya sembuh, nanti kapan-kapan dia keluar lagi di situ, dia ngumpet di situ. Ada bunkernya di situ. Bunkernya di sumsum tulang belakang dia. Bisa diberantas kan dok, herpes? Nggak, susah. Karena kalau kita mengasih obat seluruh tubuh masuk kecuali ke dalam tulang belakang. Tempat dia bercokol di itu nggak bisa masuk obat ke situ. Nanti Diprotek. kapan-kapan kalau kita kondisi lagi jelek, dia keluar lagi, muncul lagi bintik-bintik itu. Bintil-bintilnya itu loh. Oh. Munculnya di situ lagi. Muncul di situ lagi. Gitu loh. Ini herpes penyakit kulit kan dok ya? Ya. Bukan penyakit kelamin. Dua-duanya. Oh, Tipenya. tipenya ya. Ada tipe 1, tipe 2. Ada yang kena mulut, ada yang kena kelamin. Nah, kalau yang tipenya kelamin ada di mulut, ya kita tahu aja kayak gimana bisa masuk ke situ. Logikanya aja. Nah, Gitu. sekarang dok, jadi si penyakit HMD ini atau saya sok keren nih dok. Apa tadi hand and mouth disease ya? Itu dia menyerang di kulitnya saja. Ya. Terus kemudian kita tunggu 1 mingguan, diisolasi orangnya, makanya dia selesai. Setelah itu bisa aktivitas seperti biasa lagi dok. Nah, untuk makanan ataupun kondisi yang tidak dianjurkan apa dok? Kan kalau misalkan tempo hari waktu di COVID itu kan dokter bilang banyak minum supaya istilahnya paru-parunya, lendirnya hilang. Terus kemudian jangan banyak makan karbo atau apa sih dok? Ya, Betul ya? karbo. Si HMD ini apa dok yang nggak boleh? Nggak ada larangan apapun. Cuman yang biasanya harus dijaga adalah makanan yang terlalu merangsang. Karena dia nggak enak untuk sariawan. Sariawan itu membuat kita jadi anaknya susah makan. Oh, Susah makan atau makan perih, sakit dan segala macam. Jadi yang ditakutkan justru selama seminggu dia nggak makannya nggak mencukupi, itu aja. Tapi kalau enggak ya paling ya dikasih minum jus segala macam ya sih oke lah. Tapi jangan yang asam-asam, itu aja. jus gitu ya. Udah jadi nggak terlalu mengerikan Ya tapi itu dinyatakan wabah loh. Maksudnya nyaris jadi wabah. Makanya ada peringatan itu dari Depkes. Hati-hati kalau saat ini lagi banyak. Itu cucu saya 2 kena tuh di rumah. Nular dari adeknya dapatnya dari sekolah. Ya 2 terpaksa libur.
Ya saya cuma kasih tahu orang tua jangan memaksakan diri lah kalau anaknya sakit ya mendingan di rumah supaya daripada nulari orang. Itu nggak habis-habisnya Frankie. Karena dari satu karena sini masuk ke kelas ini gini dulu nanti satu sekolahan kena semua itu nanti. Untung cucunya dokter Jaya ya. Jadi gampang minta surat dokternya ya. Jadi gitu. Dulu saya bikin sendiri tuh surat dokter, Dok. Wah, itu pemalsuan itu ada Enggak. pasalnya tuh Frankie. Enggak. Karena minta sama dokter keluarga. Dikasih. Oke, jadi ya ini yang kita harus waspada untuk saat ini, Dok ya. Oke, ada yang lain, Dok? Untuk ini? Ya, Itu cukup. aja, Dok ya. Thank you banget nih, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!